sikap orang dewasa berjalan dengan seragam yang berbeda. Latar belakangnya itu kayak ini ya, aktivitas yang bakal menemukan konten-konten lirik. Jadi suduhan ketiga itu adalah aktivitas kami bagaimana bisa menemukan lirik-lirik itu. Jadi aktivitas nongkrongnya, ngopinya, ataupun di tempat-tempat tongkrongan lain yang nggak harus kopi. Cuma di situ pasti akan banyak cerita yang muncul, baik dari dari kami sendiri, dari teman, ataupun hanya kita cuma ya sebatas nguping-nguping tipis. Overheard dari, kalau saya sih kebetulan seringnya di coffee shop ya. Jadi ketika nongkrong sendirian gitu, pasti ada orang ngomongin di situ, ngomongin temennya atau siapalah, dan aku bisa denger gitu. Nah, cerita-cerita itu sumbernya dari situ, dan akhirnya dijadiin ini konten dari liriknya itu emang mayoritas didapatkan, atau idenya, gagasannya didapatkan dari tongkrongan itu tadi. Hari ini Answersit akan mempresentasikan ini ya, setlist yang baru. Pertama, aku pribadi secara musikal yang beda jauh dari sebelum-sebelumnya, karena ya cukup klise, kayak banyak unsur yang dimasukkan di sini. Terus yang kedua adalah kalau bisa orang itu paham ketika di coffee shop atau konten yang berhubungan dengan kopi itu tidak mesti senja dan tidak mesti conversation yang hangat, tapi juga malah lebih ke ini, menunjukkan realita yang terjadi di sebuah tongkrongan. Jadi isinya tuh sambatan gitu. Jadi nyoba nunjukin ini ya, sudut pandang lain. Sudut pandang yang lain. Jadi suatu fenomena tertentu, mungkin orang lain menganggap itu biasa, cuma kami ingin menunjukkan, oh ternyata ini ada sudut pandang lain dari orang lain, dari subjek yang lain. Ternyata ada sisi lain yang bisa diambil. Jadi ya harapannya bisa lebih open mind lah, maksudnya kita ingin menunjukkan itu. Misalnya kayak di lagu-lagu apa gitu ya. Menurutku secara lirik selamanya mungkin ya. Iya. Selamanya itu ya cuma itu terinspirasi dari itu malam-malam nongkrong, terus ada orang habis nongkrong di coffee shop itu langsung mau party. Mungkin kayak di lagu yang dewasa, lagu jalanan ya, itu aku lebih terinspirasi dari banyaknya iklan public service announcement yang ada di jalan-jalan, terutama yang dikeluarin oleh kepolisian Indonesia, yang hati-hati di jalan, keluarga menunggu. Terus juga ada yang di sini ya terjadi kecelakaan gitu. Jadi ya apa yang aku lihat itu bisa mungkin aku tuangkan juga di situ. Terus juga di lagu dewasa itu tentang gimana kita kesehariannya itu suka ngomongin orang sampai kita lupa dengan kehidupan itu sendiri. Musik kita tuh lebih beragam, dan tentunya banyak dinamika yang terutama di setlist yang akan kita persiapkan untuk pertunjukan besok. Itu setlistnya sangat beragam, dan dinamika dari mulai lagu slow beat, medium, upbeat, dan hingga akhirnya ada satu lagu yang bernuansa akustik dan full akustik. Jadi kita menyajikan satu setlist pertunjukan di mana teman-teman juga bisa
merasakan dalam berbagai macam kondisi gitu, kondisi vibe gitu loh. Dan memang itu sama sekali belum pernah dilakukan oleh Answer Seed sebelumnya, benar-benar belum pernah. Jalan penuh pasir dan berbatu, besar ayalku untuk pahami semesta ini. Sirna raguku saat melihat layangan, bangkitkan rasa yang telah lama tiada berkat sentuhan rasanya. Saat masih di dunia, seperti awan putih di langit biru, jauh di atas untuk redupkan haru kasih tanpa batas, kan terkenang selalu. Nah, justru menariknya adalah di pertunjukan yang ini tuh pertama kalinya kita bikin lirik yang dalam bahasa Indonesia, dan akhirnya malah membicarakan hal-hal yang sekitar kita aja gitu. Jadi lebih kayak penyederhanaan karya. Maksudku yang sebelumnya apa sih, Answer Seed itu seringnya bahasa Inggris toh. Apa sih namanya, karya itu misalnya lagu ya, lagu khususnya lagu itu kayak orang tuh harus nyerna 2 kali gitu loh. Pertama harus ngertiin dulu, baru ngerti karyanya. Maksudnya ini apa sih? Tapi kalau pakai bahasa Indonesia tuh kayak lebih mudah itu loh. Oh ini maksudnya, dan itu pun tantangan tersendiri dan hasilnya pun menggembirakan. Maksudku asik juga bahasa Indonesia gitu. Jadi pada awalnya kita juga jauh sebelum ini, maksudnya kita ada pikiran untuk bikin satu show gitu. Cuman waktu itu kita belum kebayang gimana, dan akhirnya waktu itu ada peluang dari Hibah Seni ini, PSBK 2020. Wah, kita melihat satu peluang yang harus kita coba gitu. Iya. Dan akhirnya peluang itu datang, dan kalau kita nggak coba ya kapan lagi gitu. Yang aku belajar banyak dari sini adalah bagaimana membuat Lebih belajar ya sebenarnya lebih gitu. belajar membuat karya jauh lebih relevan dari sebelumnya sih menurutku. Jadi mungkin kita dulu cuma hanya bisa mengungkapkan apa yang kita lihat atau yang kita rasakan, tapi ini juga bagaimana kita mengcapture ekspektasi orang yang akan mendengarkan kita, dan gimana kita menyesuaikan dengan karya kita. Dan itu yang mungkin tidak bisa didapat di tempat lain selain di PSBK ini. Proses belajar sebenarnya, yang kesempatan ya, maksudku yang mahal kan dari ini adalah kesempatan buat belajar. Maksudku Hibah Seni itu apa ya, kayak memfasilitasi itu semua dengan sangat baik menurutku, dan itu buat kami ya kesempatan yang apa ya, sangat langka dan istimewa. Iya. Dan kami pun senang dan sangat bersyukur ya.
malam pertama saya datang ke Padepokan Bagong, tempatnya keren banget. Tentunya saya kesini karena Answer Seed. Saya selalu impress sama karya mereka. Konser ya nggak selalu datang tapi mereka selalu memuaskan. Karya barunya luar biasa. Saya senang sama musiknya yang benar-benar baru. Acara malam hari ini sangat menyenangkan ya. Yang pasti saya dapat pulang dengan hati yang senang. Untuk Answer Seed sendiri mereka tampil maksimal dan juga membawakan karya mereka dengan sangat apik. Tanggapanku pertama yang tentang menonton gigs ini Answer Seed itu yang pertama gokil sih, soalnya alur ceritanya itu benar-benar jelas tentang kejadian-kejadian di coffee shop yang ada, suka dukanya, hiruk pikuknya gimana, cerita-ceritanya, dan di sini juga konsepnya juga bagus. Cuma kalau tanggapanku cuma kurang visual aja sih, soalnya kalau pribadi itu visual benar-benar bantu untuk penggambaran penonton. Terus pesan atau pertanyaan untuk musisi, kapan untuk rilis albumnya yang akan datang, terus sama ada proyek-proyek apa lagi? Kalau rilis album belum tahu, tapi yang jelas ada single untuk tahun ini. Udah direkam 4. Ya tunggu aja. Terus Tapi gara-gara cewek ini kayaknya ada ini pandangan baru kayaknya. baru juga. Kita juga nanti akan merumuskan lagi ya. Iya. Baiknya seperti apa. Tapi yang jelas dalam pertunjukan seduhan ketiga di malam Senin ini bakal ada beberapa lagu yang akan kita rilis. Mungkin nggak semua atau mungkin semua juga kita. Iya, atau mungkin tahu-tahu album. Oh itu misteri. Ya, itu misteri juga. Buat kami aja misteri. Pantengin Buat kamu. Pantengin terus IG kami di Iya betul. nanti akan ada update ini dari kita. Rekaman lagi sih yang jelas kalau proyek ya. Terus karena ini akan mendekati puasa itu Album religi. enggak. Tapi yang jelas untuk produksi. Iya. Produksi entah video klip, entah rekaman lagi. Atau ternyata album. Nah, Cemas lagi, khawatir lagi,